Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifuna fanallahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Faslun idza araftal qalba fa nahnu nubayyin laka junudahu wa lahu jundani jindun yushahadu bil basar wa huwa al-yad wal rijlu wal ainu wa sairul a'dha wa jundun yushahadu bil basirah wa hiya as-sifatu ala ma sayati zikruha. Ini satu pasal apabila engkau telah mengenal akan hati. Ikut kali geplah gepenyata limusane apa itu kalbu, apa itu nafsu, apa itu ruh, apa itu aklu. Kalina mandum penjelasan ikut. Pada kata turi puatra makna ate na latifah rabbaniyah na kalbun lahmani, na ate yang lahmani dari daging, dan na latifah rabbaniyah yang hidup dalam ate dagingan. Apabila engkau telah mengetahui akan kalbu atau biasa bermakna jantung, yang katanya berhenti urung biasa mati. Panahnu nubayyin laka, maka kami akan memperjelas bagi kamu tentaranya hati. Walahu jundani, bagi hati ada dua tentara. Jundun yushahadu bil basar, tentara yang bisa dilihat dengan pandangan mata. Tentara hati yang jetakalan dengan pandangan mata itu jaro, gaki, ainon mata dan ketinggalan anggota tubuh. Dan najundun yushahadu bil basirah, disaksikan dengan pandangan mata batin. Kemudian pandangan mata lahirnya pandangan mata batin. Itu sifat-sifat yang alama sayati lagi dia tu barang yang lagi akan datanglah sebutnya barang. Jadi ati yang gebili Allah bak tanya hamba na tentara. Yang namanya tentara untuk mempertahan dan menguatkan pertahanan. Untuk mempertahankan hati daripada serangan musuh. Musuh iblis, syaitan, hawa nafsu yang musuh daripada hati manusia. Gimana cara hatinya dalam keadaan salim sabi-sabi supaya mangat bermanfaat tertawa kepada Allah, maka Allah gebi tentara yang mempertahankan hati. Na tentara yang diutakalan, na tentara yang handu utakalan. Tentera siluman. Na tentera yang kan siluman. Tentera yang diutakalan yang ke jaro kaki dan anggota tubuh yang lain. Yang katanya memandum bergerak, beraktivitas untuk mendukung keselamatan hati. Ijaro ijagaro baik pubut atas yang harum, dipubut bata yang geridha oleh Allah untuk jaga supaya hati mangat salim. Gaki lagi yang cik dijagaro baik dilangkah bata yang hana ridha Allah supaya hati mangat salim. Kemudian tentara yang diutakalan dengan pandangan mata hati yang akan berpegang hukum. Padahal hadis dan ditunjuk oleh sebuah hadis iaitu sabda Nabi SAW, inna fil jasad ibni Adam mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging. Idza salahat sairul jasad, apabila bagus ianya segumpal dagingnya, baguslah seluruh tubuh. Ala ketahui olehmu wahia al-qalbu, dianya itu al-qalbu. Ala anal kalba yang bagi ayakuna amiran muta'an. Lebih-lebih lagi bahawa sungguh hati sepatutnya bahwa ada hati itu raja yang ditaatkan. Hati merupakan raja. So yang tukang taat ke hati, yang ke tubuh, anggota tubuh. Iban yaikul hati. Yang ke hati-hati yang model menan yang dipegah oleh Nabi, ittaku firasatal mu'min. Takut olehmu akan firasat orang yang beriman. Dan dalam hadis lain yang dipegang Nabi, istafti qalbak, tanya pada hatimu. Ada tanya ragu bak apa masalah, kita tanya bak hati. Nya hati depa. Kan hati orang yang berturut nafsu. Nya hati orang yang berturut nafsu pasti diarah kepada yang sesuai dengan syahwat nafsu. Hati orang yang mampu mengontrol diri, hana berturut nafsu. Yang hati-hati orang yang salim lagi kan. Yang bahai Nabi istafti qalbak, tanya bak hati. Wa takunun nafsu wa sairul badan muti'ah li awamirih wa nawahi. Dan adalah nafsu dan ketinggalan badan itu mentaati bagi perintahnya hati dan larangannya hati. Puyai perintah dari larang li hati, itaat li nafsu. Rukun nafsunya mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Untuk menenangkan nafsu harus dengan memperbanyak zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hati yang mutmainnahnya hati yang tunduk dan patuh kiban yang dikun li raja li hati. Hati hana mutmainnahnya biasa mentang kita mentang nafsu pu kena. Lain mutmainnah pu lawamah.
Nafsu yang lawamah, yang ada li puput menyesal li celali rod. Kami menyesal. Tapi yang singgah puput lelam menyesal lelam. Tetapi menyesal. Fa idza lam yakun kadzalik, apabila tidak ada seperti itu, ati tanya hanai ta'al li nafsu wa ghalabat syahwat, dan mendominasi oleh syahwat, saral amir makmuran. Jadilah raja itu bawahan. Amir tukang perintah, makmur bawahan yang diperintahkan. Taruji raja yang menjadi amir. Anggota tubuh makmur bawahan. Nya kembali amir dia ke makmur. Ati diterima gibayaikeun limata. Baik limata mangat ta pandangan. Pada tahrim urinang dari yang kan mahram kan perumo. Limata mangat. Setujui lati betul mangan julam. Jadi artinya je ke bawahan, diputurut kiban ya ikun le di anggota tubuh. Dan kembali yang taruji, hati raja anggota tubuh bawahan ikul hati nyan murka Allah. Ikul jaro bek kubut. Nyan ge paharim di Allah, ikul mata bek pandang. Jadi kiban ya ikul hati. Dia kembali dia. Biasa kita cocok dengan anggota tubuh baru tak bercocok dengan hati. Saya mangap mata ada minta jodoh kemudian saya mangap mata le baru dah pekap-pekap batin kan bawai batin sudah baru mata awai mata le di kembali karena kadi dominasi di syahwat benar. Jadilah raja itu menjadi bawahan, jadilah pemimpin itu bawahan. Wan akasal amru, dan terbaliklah keadaan. Maka jadilah raja, yaitu ati umpamanya asiran musakharan, menjadi tawanan yang ditundukkan biyadi kalbin au aduwin, dalam jaro ase atau jaro musuh. Ase atau musuhnya gambaran pada hawa nafsu syahwat dan iblis atau syaitan. Walihada, dan karena ini inna rajul idza ata'a da'iyat tasyarah aw syahwat yara nafsahu fin naum aw fil yaqdhah wa hiya halatun sufiyah sajidah baina yaday khinzir aw himar. Karena ini bahawa sungguh sirah rajul apabila ditaat ia da'iyah syarah akan dorongan keserakahan atau da'iyah syahwat, dorongan syahwat, melihat akan nafsunya dalam tidur atau dalam terjaga, dan dianya yang mampu melihat itu keadaan para sufi sajidah sedang bersujud di antara hadapan khinzir atau keledai. Orang yang sering getaat motivasi keserakahan dia kubut barang gapu karena didorong dimotivasi le serakah atau le syahwat. Nyo biasa lang lempo ataupun terjaga je ke kalan roganyan lagi-lagi tengah bersujud di ke kelide atau di ke bui. Maka na urung pegah di Hadramutnya na wali-waliullah yang kadang-kadang waktu taziarah duh getanya bak pandangan mata ganyan bui. Duh tanya bak pandangan mata ganyan kelide. Baru nama rumput Habib Musin urung Palembang. Bagian di Palembang mentang nazira wali majdub yang waktu taziarah ganyan kadang-kadang menyoduh dalam pandangan mata ganyan dan nyobui ge gitu bit hang bitamam. Memangnya orang yang pagar berah. Jadi orang yang getaat pu yang dikendaki le keserakahan nafsu keserakahan dan nafsu syahwat kadang-kadang kalendronya ke kalenggo kalendro. Draw ke peduh tu. Ada kala lempo, ada kala lam jaga. Yang biasa pak para sufi. Ansang en dengan sujud di ke kelide, dengan sujud di ke bui. Mana bui yang ke keserakahan, mana kelide yang ke hawa nafsu yang. Ada yang kiasan tentang kan bui bebut, kan kelide bebut. Dah hanya kafe, ya kan bak gambaran. Bak balik dah bak ridah no. Yang boleh je kafe kalau sujud di ke bui. Mana bui nang kan ketemah bui, berarti nafsu keserakahan yang. Wa in ata'al ghadab, dan jika taat ia akan amarah. Nah urang geputurut bengeh amarah bagian. Deka bengeh kaijah ka emosi geputurut geladeni amarah bagian. Yara nafsahu melihat diri bagian sedang bersujud di antara hadapan anjing. Berarti babi kiasan daripada keserakahan, karena bui kan serakah. Ya kan? Bui serakah kaya ada anak pikut jahil. Anak beleng le ke anak bui. Serakah bui. Maka nafsu keserakahan digambarkan dengan bui. Alian pula syahwat digambarkan dengan keledai. Pula menurut amarah digambarkan dengan anjing.
Fa innahu 'alal haqiqat ata'al himar. Oh jukana. Maka sesungguhnya seseorang secara hakikat sedang mentaati keledai. Apa itu keledai? Itu syahwat. Dan sedang mentaati babi. Apa babi? Keserakahan. Yang syarah kalimat kan hadamir. Syarahun keserakahan. Wa huwa fi hadhil halah, padahal dianya seseorang dalam ini kondisi lun kendaki kata Imam Ghazali dalam kondisi taat kepada syahwat dan kepada serakahan, itu sebenarnya sedang taat bagi syaitan yang menguasai yang syaitan dia tu anak Adam. Itanya tak turut lagi nafsu, tak turut lagi amarah, tak turut lagi keserakahan danyo. Nyau bebut danyo tengah taat ke syaitan, mana ada kai. Syaitan berlindung di balik nafsu, syaitan berlindung di balik amarah danyo. Yang pada hakikatnya danyo sedang mentaati syaitan yang menguasai dia tu anak Adam. Faiza tala tasallut hawahu bihadhihi sifat allati hiya jundus syaitan alal qalbi falam yakun li qalbi nusrah ala hazmi hadzal jundi asara al qalbu makhuran muddatan sara dzalika sababan fi ibtali khasiyati tilkal latifah wa huwa al murad bi sawadil qalbi fil akhbar. Maka apabila lamalah berlangsung penguasaan hawa nafsunya seseorang dengan ini segala sifat-sifat, trip itanyo tak biarkan taladeni hawa nafsu danyo dikuasai le motivasi keserakahan, motivasi syahwat, motivasi amarah yang padahal memandumnya adalah tentera syaitan yang menguasai hati, dan tidak ada bagi hati bantuan untuk mengalahkan ini tentera. Jadi tak biarkan musuh menggerogoti hati danyo hanya pernah tak bantu dengan perlawanan-perlawanan. Jadilah hati itu tertindas muddatan pada sebuah masa. Tuk ditun, 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun sampai ajal mendekati tanya. Hati tanya tertindas sampai ditindas oleh musuh-musuh syaitan. Sara dalika, jadilah demikian itu menjadi sebab fi ibtali khasiyah, pada kegagalan keistimewaan demikian latifah. Padahal hati punya latifah Rabbani, latifah yang berbangsa kepada Tuhan. Tapi khasiah keistimewaan latifahnya tidak berfungsi ketika kitanya tak biarkan musuh-musuh menggerogoti hati tanya. Hana ada pegat perlawanan. Musuh yang menindas hati itulah yang dimaksud dengan hitam hati yang dalam hadis-hadis. Dan dia yang dimaksud dengan tabak dan dengan ren. Tabak kagak stempel hati, ren kagak tutup hati. Yang dalam firman Allah, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka orang-orang yang kegetup oleh Allah hati-hati mereka. Dan dalam firman yang lain, kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, tetapi telah menutup oleh Allah di atas, telah menutup di atas hati mereka oleh apa-apa yang adalah mereka kerjakan. Jadi tentara yang akan menggerogoti hati ketika hatinya tak biarkan diserang secara bertubi-tubi oleh tentara-tentara syaitan, maka hati tanya menjadi hitam. Hitam hati yang dimaksud dalam firman Allah, taba'allah ala qulubihim dan rana ala qulubihim. Kemudian dalam hadis lain juga, innal abda idza adnaba, hamba apabila melakukan sebuah dosa, adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Hamba apabila melakukan satu dosa, nukitat metitik dalam hati sebuah titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, miai taubat dan dicabut daripada dosa, ditinggalkan dosa dan dilaki ampun kepada Allah, sakala qalbuh, mengkilaplah mati dia. Wa in ada, jika kembali kepada dosa, zadat hatta ta'lu qalbah, bertambah-tambah titik hitam sehingga ta'lu qalbah, kalau lebih tinggi titik hitam ketimbang hati, kaitu hati. Padalikarran, titik-titik hitam yang dalam hati yang makin terpupuk dosa, makin bertambah-tambah sehingga menutupi hati. Yang kian ran yang dimaksud dalam ayat ya Allah, kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa misalul qalbi al mir'ah, mar'ah. Pemula contoh hati, perumpamaan hati itu perumpamaan cermin. Ainaha, karena sesungguhnya cermin, madamat safiyah minas sada, selama cerminnya jernih daripada karat, wal kubsi kotoran, bisyahat fihal asya, bisa disaksikan dalam cermin akan sesuatu. Cermin menyoglih daripada kotoran, hana mabe, hana melhap ngeminyu. Cermin ija balu tak tampu kompor, tak tampu cermin, kan kamu lemak macam cermin, handu tak boleh.
mengkilat, kabrat tak mengkilat, dia terpulih. Cermennya selama bersih daripada karat, hana menggeratan, hana mukurap dan bersih pada kotoran, bisa takalan pula ilm cermen. Hati tengok lagi anjing. Wa idza ghalaba 'alaiha sada, apabila menutupi atau mendominasi di atasnya hati, di atasnya cermen oleh karat dan tidak ada baginya cermen barang yang dapat diperkilap akannya cermen. Cermen kapenuh dengan karat dan hana cairan untuk mengkilapkan kembali cermen. Dah kena perlu clean, clean tu pergi kaca, semprot yang talap, yang bening lah kaca. Bening dan sang lagi hana kaca. Nya hana dapu pi. Yang nangan buku to tu kan, ngam pergi hana. Wa yadfa sada. Dan tidak ada baginya cermen barang yang dapat menolak atau menghilangkan akan karat daripada cermen. Wa yajiluha, dan terang, membuat terang ia akannya cermen. Tamakkana minha, tetap ianya cermen, tetap ianya karat minha daripada cermen. Wa ghadanya bukan? Wa ghasa, ghausun menyelap mana ghasa fi jirmiha, ghasayan ghausun mana ni? Selimuti. Ghaus. Maka diselimuti oleh seorang dalam jirmiha, dalam bentuknya cermen, jirim. Jadi tamakkana minha, tamakkun ianya karat daripadanya cermen dan menyelimuti ianya karat dalam jirimnya cermen. Wahalakat ancur cermen, wasarat dan jadi cermen bihaisu dengan kira-kira la yakdur mustaqil, tidak disanggupi oleh orang yang lap cermen ala sakliha, dia tu membersihkan cermen dan menerangkannya cermen. Cermen menyotrip-trip, megeratan dan melabur dengan kotoran, hana ada peglih-peglih. Nyom yo kabrat tat puto, kabrat tat glih, kabrat tat melabur, kabrat tat megeratan. Nyo hana li urung sanggup peglih cermennya. Wal murad watakah hana so sanggup peglih li, yang kian maksud dengan tabak dan ren yang na dalam ayat. Ya ada barangkat so ji nasihat, barangkat so ji sumbut han mubahli yang ka tabak di karen. Wa ilaihil isyarah, dan kepadanya itu isyarah dengan sabda Nabi, innal qalba la yasda kama yasdaul hadid, hatinya sungguh akan berkarat lagi berkarat besi. Kila wa ma jalauh, ditanyakan apa yang dapat menghilangkan karat pada hati, zikrul maut wa tilawatul Quran. Nakian nyampi haid dia belum puasa lah kan. Zikrul maut, ingat mati. Dalam sebuah hadis, pikan hadis daripada Nabi, hadis pada sahabat, begah Allah kemuliakan orang yang ingat mati dengan lebuh kemuliaan. Pertama, ta'jilut taubat. Yang kedua, nisyat dalam ibadat. Yang ketiga, ridha bil kafaf. Orang yang sering ingat mati, Allah muliakan dengan lebuh kemuliaan. Pertama, bersegera taubat, kerana anggap anak tiblik yang akan mati, mana dosa langsung taubat. Yang kedua, nisyat fil ibadat, pada saat sembahyang dalam keadaan gembira, dalam keadaan semangat, kerana anggap yang sembahyang terakhir. Yang namanya manusia, tabiat manusia biasa ingin memberi kesan indah di saat akhir, ya kan? Dia tak menjamin mak rumah tira urun tadang 3 minggu. Dan 3 minggunya ada putusah rumah tapi tak ada nak kaidin, biasa dah dalam kemah, tak senang. Di medanya sering tak ingat mati, dia dah sembahyang luhur tapi kita anggap han merumpuk li dengan asa, pati sembahyang luhur dalam keadaan nisyat. Dia dah sembahyang asa, dia fikir han merumpuk li dengan maghrib, dah sembahyang dalam keadaan nisyat. Sembahyang maghrib kita fikir han merumpuk li dengan isya, sembahyang dalam keadaan nisyat. Maka kemuliaan orang yang sering ingat mati, pertama segera bertaubat, yang kedua nisyat dalam ibadat, yang ketiga ridha bil kafaf. Kafaf genggam, kaf bergenggam. Ridha bil kafaf, ridha dengan rezeki yang nalang genggaman, artinya qanaah. Dan yang sering tak ingat mati, yang rezeki yang bila Allah ridha dia. Kupu dah minta lebih, kadang tengok ke mati. Kupu dah minta lebih, tengok ke mati. Peng yang dah minta lebih orangnya, tengok manfaat kalian ni, menyebab jalan kebaikan kejut, kadang ke jalan kebaikan. Jadi lehboh kemuliaan orang yang sering ingat mati. Pertama segera bertobat, yang kedua nisyat dalam ibadat, yang ketiga ridha dengan pu yang nalam genggaman tayu atau qanaah. Sebaliknya orang yang hanya ingat mati, kepihina oleh Allah dengan lehboh kinaan, tasawuf ibadat, tunda-tunda ibadat, tasawuf taubat, tunda-tunda taubat.
Alian Adam nisyat lain badan. Tapi kena sembahyang 3 tun. Alah anak kucing no, intut dah kucing. Intut lagi lah, intut lam sampai Ramadan. Ramadannya tak kucing upah. Itu tak Ramadan ukulam. Baca Quran bila lagi hana dah baca no, jadi baca tengah. Jadi karena tak fikir panjang umur, tak tunda-tunda. Maka kunci untuk membersihkan hati yang berkarat, ingat mati dan baca Quran yang kunci untuk pergi hati. Dia lupa dah boleh melain. Hati dah jadi insau. Yang Nabi yang berah. Ingat mati dan baca Quran. Faiza batalat wilayatul qalbi, apabila batalah wilayah hati, artinya kepemimpinan hati gagal seluruhnya. Wilayahnya wali kan orang yang menguasai daerah, wilayah kepemimpinan wilayah. Apabila gagallah kepemimpinan hati bil kulliyah secara totalitas, di total gagal kepemimpinan hati, istaula syaitan, ikuasai syaitan ni tamang musuh. Kaitan musuh, tamang komuni, tamang Cina lah nanggerongan. Pada kelabu sifatul mahmudah mazmumatan, maka berubahlah sifat-sifat terpuji akan ke sifat tercela. Maka pakalang konsep tasawuf awai takhliyah dia. Karena hakikat tasawuf kan takhliyah, tahliyah, tajalli. Pun takhliyah dia, beglih. Bina kotoran beglih. Sifat hasad, sifat dengki, sifat riayah nagat yang beglih mendung. Lu dah beglih baru tahiyasi dengan lifut ke. Jadi baik cawan mentang na lemak-lemak kuasa pina apa soju susu dalam jampulah susu dengan gapah dengan lemak atau peluk oli yang ada beglih le oli dah dapat so espresso nan oli ke menjampu. Jadi pun le takhliyah menanggalkan bina sifat-sifat yang nagat baru tahiyasi dengan sifat-sifat yang gad. Substansi dah tahu le yang zakat. Ada hana ada punan dah tahu nyonelnya dah tahu je ikut. Sebab hakikat dah tahunya tazkiyah, membersihkan hati. Malam ya kun Syekh Ramadan Muti. Wa kana fi sadril Islam, wa kana tasawuf fi sadril Islam musamma bila Islam. Adalah tasawuf pada awal-awal Islam musamma, substansi, esensi ji bila ismen hananan. Jangan hana perlenan, yang penting hakikat ji mentang. Wasara al-an, dan jadilah sekarang isman bila musamma, nama tanpa musamma. Orangnya nan yang penting nan tulis nan pada raya. Amai hana kau nan mentang. Ya, hanya song kenang maksud tanya kenang si. Pada naji dia tak kun dia nak tembak ke kau. Song kenang aja. Kaya baik takun ke firara orang khusus ji, tak tembak je mandum. Rodor kenang. Jadi punya zaman hana sebab lagi fikah punya pada masa generasi salaf ilmu halal wal haram. Tasawuf lagi maka nak kitab Imam Baihaqi Az-Zuhdu, nak kitab Imam Ahmad bin Hanbal Az-Zuhdu. Jadi masa salafi masa generasi salaf tasawufnya terkenal dengan ilmu zuhud. Di nan tasawufnya duduk. Awai kan tasawuf nan. Tapi tazkiyah hati kan masa Nabi kana. Al-Quran ikat aflaha man zakkaha, mendapat kemenangan keberuntungan orang yang mentazkiyahkan hati. Masa Nabi kana tazkiyahnya nan tasawuf mana masa Nabi. Di pegah le awak belah radih hana tasawuf masa Nabi bidah betul nan tasawuf hana, tapi inti daripada ajaran tasawuf masa Nabi kana. Sebab inti tasawuf no takhliyah, tahliyah baru tajalli. Berarti lu dah pergi hati dari kotoran, tahiyasi dengan tipu yang gagak, baru tanya merasa hati wujud Allah tapi. Dia nak puput barang kapu, tanya mekat tabuh saka tena urang belau saka 3 kilo rencana dan nak pukurung tabuh 8 on tingkat Allah ke kalan lu. Ana jadi. Yang dah nak puput tanya hadir Allah saja tapi yang kian tajalli. Tajalli Allah dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Jadi artinya berawal dari proses takhliyah, tahliyah baru tajalli. Mungkin lempat takhliyah kalau langsung boleh tajalli aja. Yang bypass ke operasi jantung je bypass. Bukan. Pada kelabu sifatul mahmudah mazmumatan, maka berubahlah sifat-sifat yang terpuji akan menjadi sifat tercela gara-gara kai kuasai le syaitan musuh. Gara-gara gagal kepemimpinan hati dalam secara keseluruhan. Keseluruhan. Agak buk baca no. Tinggal kau dia.
Waqaq kala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qulub arba'atun, hati napit macam. Kalbun ajrat fihi sirajun yazhar fadzaka kalbul mu'min. Pertama hati ajrat. Ajratnya jarat dia mujarrad sunyi, hati yang sunyi, artinya hati katanya bersih. Hati yang bening, hati yang hana kotoran, maka ajrat. Ajrat dari jarada mujarrad, sulasi mujarrad. Kalimat yang hana ketamah huruf, sulasi mazik ketamah huruf qalil heboh. Jadi hati yang ajrat, hati yang menteng murni. Yang padanya hati na lampu yang yazhar, lampu yang menerangi. Maka demikian itu hati orang beriman. Yang kedua, hati yang gelap, hati hitam, mangkus terbalik. Dia gelap, megam uyup belum kau watu. Tak para bola uyup, handu siaran. Kuliah ni siaran langsung bola. Para bola uyup kau watu. Ham rumpak. Kai jenguk hotel handu siaran ni pi, jenguk luar le. Kadang para bola kau uyup kali watu. Ni hati yang hitam yang mangkus terbalik, yang hati orang kafir. Ada perah orang ngapu, hanai terima le cahaya iman. Karena hati kembali. Ham rumpak siaran le. Yang siaran kayak kamu beremburan di bina. Wa qalbun aghlaf marbut ala ghilafi, dan hati yang tertutup lagi terikat di atas tutupan. Maka demikian orang munafik. Hati orang munafik kan arti mubalik, tapi kamu tutup dengan tutupan, mengikat atas tutupannya. Dan keput hati musaffah, hati yang berlapis, yang dalamnya itu nak iman dan nak munafik, yang litlap, bagian bubai 2 jam, yang hati musaffah, berlapis iman dan munafik. Maka perumpamaan iman padanya hati orang yang musaffah itu perumpamaan baklah. Baklahnya tanaman lagi model sayuran. Sayuran yang yamuduha, dapat ditumbuhkan akannya sayurannya oleh air yang bersih. Dan perumpamaan munafik padanya lagi umpama luka yang membesar akannya luka oleh nanah wasadid dan cairan luka. Fa ayyul madataini ghalabat alaihi hukimalahu biha. Maka barang mana unsur, 2 buah unsur yang mendominasi hatinya seorang, dihukumkan baginya seorang biha dengannya unsur bunuh. Jadi orang yang nak berlapis hati kena munafik dan nak iman, nyo iman lagi ibarat i yang leh. Menyo munafik lagi ibarat luka dan nanoh. Yang tah yang le ju, pula nanoh, pula i. Tim nyo le munafik, kaka ti lebih le nanoh. Nyo le iman, kaka lebih le i yang leh. Pada riwayat dhahabat bihi, kan ghalabat dengan ibarat. Pada riwayat dhahabat, membawa ianya unsur bihi dengannya hati benar. Dan dikatakan Allah Taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ditimpa akan mereka itu oleh ta'ifun minasyaitan, oleh satu kelompok, satu waswas, sebuah kelompok yang dibisikkan oleh syaitan. Tadzakkaru, mereka mengingat. Fa idza hum mubsirun, maka ketika itu mereka melihat kesalahan mereka. Jadi orang yang takwa, orang yang bertakwa waktu diwih-wih oleh syaitan, nya biasa orang yang cepat teringat. Karena sering mengingat Allah, Allah akan lebih cepat mengingat ketika ditimpa waswas daripada syaitan. Maka ketika itu mereka mubsirun, melihat kesalahannya. Akhbara gepegah li Allah anna ibsar al-qalbi wa jala'ahu yasulu bi dzikri, yang maksud dalam ayatnya bahawa sungguh melihat oleh hati dan terangnya hati, kemampuan melihat hati akan kesalahan dan terangnya hati itu hasil dengan zikir. Hanya cara lain, mesti dengan zikir. Wa annahu yatamakkan min dzikri bittaqwa, dan bahawa sungguhnya seseorang tetap daripada zikir dengan bertakwa. Maka takwa itu pintu zikir, dan zikir pintu kasyaf. Kasyaf kunci untuk mendapat keuntungan terbesar. Jadi zikir nyo harus ta'awali dengan takwa. Karena hana mungkin zikir tok menyatayo hana bertakwa. Babah mesti zikir tok, tapi takwa hana. Maka nasalah sirah ulama salaf gebuh makna zikir lebih umum. Iban makna zikir deh.
madama anta ta'lam annallah yaraka fa innaka fi dzikrihi walau kunta fisuk. Selama berkekalan engkau meyakini annallah yaraka, Allah melihat kamu, maka sesungguhnya kamu sedang berada dalam zikirnya Allah meskipun kamu di pasar. Tengok lampas sai, tengok tamu kain ke, tengok mekat gulai, tapi tengok nak keyakinan Allah ke muraqabah ke kalan tengok. Sehingga hantajud khianat la mekat, hantajud kurangi hak orang mublo. Yang kita sedang berzikir kepada Allah. Karena zikirnya memang ada hukum zikir maksud, nada baca lafaz-lafaz yang membuat tanya teringat kepada Allah. Tapi zikir secara umum ada dijelaskan oleh para ulama, namun ilmu juga zikir. Saya yakini Allah selalu kekalan tanya, sehingga tanya hendak puput yang melanggar Allah yang juga zikir. Maka kunci untuk mendapat zikir harus takwa oleh puput pu yang oleh Allah, pejoh pu yang gedegah, yang baru tamakun daripada zikir. Tamakunnya tetap mantap. Baru mantap zikir dengan takwa. Takwa adalah pintu zikir. Untuk tatamang dalam zikir, payah tak iringi dengan takwa. Dia hasil ikut-ikut majlis zikir tak, tanpa ada takwa. Kita nyebut lagi nara ju, hana ada pejoh pu yang gelarang oleh Allah, hana ada puput pu yang oleh Allah. Tapi anggota majlis zikir nak kartu majlis zikir, hadir majlis zikir, tanya ketua panitia dalam majlis zikir. Yang salah ke majlis zikir, majlis zakar. Maka takwa babul zikri. Takwa adalah pintu zikir. Wa zikir babul kasyaf. Zikir pintu kasyaf. Allah hanggupi tanya tersingkap hijab. Ada kasyafnya tersingkap hijab. Jadi lang ihya na ilmu muamalah, na ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafahnya hanjit ta murno. Allah gesingkap hijab katanya. Di takalan aras. Contoh lagi pensihir Fir'aun. Pensihir Fir'aun waktu tunduk di hadapan Nabi Musa le kalah sihir, Allah genampakkan aras. Jadi ilmunya ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafahnya gesingkap, kasyfunnya buka, silap saja. Menyingkap. Jadi pintu untuk tersingkap hijab melalui zikir. Maka kunci zikir mendung. Maka orang bahkan galak zikir ketimbang gebut. Mungkin salah satu penyebab ni gerasakan ketenangan hati. Tapi salah punya kediganya selesai zikirnya gepubut yang kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Tapi saat yang berzikir gerasakan ketenangan hati. Ya gak apa kadang hana pulang menyelih dengku tumba ada salah kan. Siapa juga apa. Kaji orang awam orang kampung ya hana betul cara wudu, hana betul cara sembahyang ku buat gak apa. Hana detrum nasah tapi salah. Yang kali pupuk kan salah tu. Kan gak apa. Punya bakat berzikir tak? Ya yakin ke karena gerasakan ketenangan. Memang gerasakan ketenangan hati dengan berzikir. Ada sebuah kisah di Hadramaut. Nazira orang Singapura gejau Nangro Hadramaut. Di Nangro Hadramaut ni memang terkenal dengan budaya masyarakat berzikir. Igaknya kamu mengalami penyakit insomnia di Pluton. Di Plutonnya insomnia dia hitam dengan malam. Jadi truk gede hitam tengok truk Nangro-nya. Jadi saya tanya kesan pesan gaknya pengalaman selama ini. Salah satu pengalaman gaknya ngepegah gerasakan tengok gaknya dalam. Di Pluton gak hitam tengok kalau gak mubat mata bawahnya. Ternyata yang membuat gaknya tengok ini karena zikir. Jadi zikirnya bisa menenangkan hati manusia. Urung yang hitam tengok sekalipun hitam tengok dengan zikir. Dan yang hanjan pun zikir langsung tu. Langsung dengar. Yang je kejawapan bahkan dengar. Saya kan fikir kat dengar. Mungkin nak rasa ketenangan jiwa dan batin dalam fikir. Maka nak kun Saidina Ali deh. Sebab buat Saidina Ali. Nya puan dengar bergaju. Sebab ilmu mana biasa dalam burah orang kapu kan. Tentang nam tulis hinan tipu yang dia yang bergaju dalam. Jadi nak buat Saidina Ali. Waktu Allah ke cipta buso. Dipikir buso jih makhluk paling kuat. Buso makhluk paling kuat dipikir buso. Ketika Allah cipta api, ternyata busonya mampu dilelehkan oleh api. Hanya ada je ke makhluk terkuat buso. Makhluk terkuat api. Ketika Allah ciptai, api je pelelei. Hanya le apinya makhluk terkuat, kai je ke makhluk terkuat. Ketika Allah cipta awan, Paji ianya email awan. Tapohnya email ho yang boleh kena ujung email li awan. Banyak awan makhluk terkuat.
Ketika Allah mencipta angin, kali awan makhluk terkuat angin, karena awannya didorong oleh angin. Ketika Allah mencipta gunung, kali angin makhluk terkuat gunung, karena gunung manyang itu angin lewat gede. Dan hana gunung berubah gara-gara angin, hana kan? Punya kedai na kedai karulah gara-gara angin. Dalam sejarah gunung berubah karut gara-gara angin, hana. Selawah karut gara-gara angin, hana. Pi kafe rumah urung gara-gara angin. Dia lebih kuat gunung. Ibikil gunung, jih makhluk paling tinggi. Ternyata truk manusia ikrok gunung. Habis ikrok gunung. Naik pula jalan tol, termasuk kulah batangnya dalam gunung. Kai ikrok imai kena. Ternyata manusia makhluk yang paling kuat. Dipikir manusia jih makhluk yang paling kuat. Ternyata kan manusia makhluk yang paling kuat hati. Karena manusia yang kibang yang ikut hati. Dengar tabuk orang yang ikut hati. Pubut, ibu pubut. Oleh manusia, ikut hati pek. Dipikir hati makhluk yang paling kuat. Ternyata kan hati makhluk yang paling kuat. Tapi zikir. Karena hatinya bisa ditenangkan oleh zikir. Yang apa saya nalin? Di zikir adalah makhluk Allah yang paling kuat. Karena dia mampu menenangkan hati. Kan busau makhluk paling kuat. Kuat tak busau peleleh le apui. Kan apui disiram le i. Dan teruji beta ulang dasar le. Okey. Siban? Anyan zikir kalbi. Memang pegah deh zikir yang enggak anjurkan zikir kalbi. Karena zikir kalbi tu pala WC je hana pembatas. Zikir lisani tu hana pembatas ketika tatamang kat tempat yang hanagat hanggebi hari mukum ji. Punya zikir kalbi rangkajan je. Cuma ketika sira urang han mampu menjalankan zikir kalbi, zikir lisaninya untuk membantu zikir kalbi. Na penjelasan lang kita. Lang kitab yang termasuk urang-urang nebut kitab Kifayatul Atqiyah. Kifayatul Atqiyah anggat pembahasan. Kitab yang sekarang le pengarang kitab Ianatul Talibin. Lang Kifayatul Atqiyahnya gepegahinan wirid dan zikirnya ibarat lampu. Tanya dia tajak mihana sente red lam uru. Begida lemo musipak rangkum. Tanya menyona zikir lebih cahaya oleh Allah lamati tapi bedakan teh yang batil teh yang hak. Ilung ada lung jauh nangro Yaman lam 2 tahun kau likut luntang yang Mbak Habib deh kibancara tak pujroh akhlak amin karena rata-rata santri danyo dari segi akhlak tertinggal. Kitab memang je take, kitab je baca tapi dari akhlak kurang. Kibancara jawaban Habib dia sibukkan dengan zikir. Karena dengan zikir mereka akan mendapat cahaya lamati. Itu tah yang gad tah yang nak. Maka nah apa Imam Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf yang meninggal abad ke-8 makna salah. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak memiliki wirid kera, buah ganggap buah dan yang mana wirid. Maka kalau dia benar wirid dan yang wala kadar, lepas nak letak. Yang penting isi kama ahabul a'mal ilallah ka adwa muha, yang paling dicinta oleh Allah amalan yang terus menerus dawam. Kupu meratib letak tapi engkau tak nak pegak cara tak ni hanali. Pegak acara palapangan meratib ni untuk diribai waribai ni boleh uku baru nalam. Anaga lebih agak meratib dirtu wartu lertu dan tapi tip malam na. Ya kan tinde guru contoh lah. Tinde pegak baru pun tunggu ka tinde hana tinde. Pegak contoh kan tinde. Zikir yang hakikat zikir paling enggak zikir kalbi, zikir hati. Karena zikir hati hana pembatas barang kapan menteng, barang kajan dan barang kapat hanya jut ingat Allah. Tapi ketika kalbi hana mampu lem giu bantu dengan zikir lisan. Nyan sama lagi wate tanit nah. Pakang giu kenu sali untuk membantu hati untuk niat. Dan getanya yang hana mursyid yang gebelah kita Kifayatul Atqiyah. Mungkin dalam truk belum pegah mentang. Getanya yang hana mursyid khusus dalam sebuah tarikat. Karena mursyid tarikatnya punya hakikat jih kan belum puasa tau. Karena ni dengar-dengar getanya mereka kata rumput siro gure yang mursyid giumat jaro gurenya hang pilih li. Kan makna ji gium dawamah ngakyan. Lagi mesti lagi para wali jamun mesti lagi cerita so mesti lagi Imam Junaid dia melazamah ba apa katnya so Sari As-Sakti yang Mbak Imam Sari As-Sakti nak wawa ju. Nyam yo gure mursyid tanya nya nak suluk kan belum puasa kan. Tapi 40 ya ke.
Ini hana tapi. Alingan ti belun tapat mengurai mursyid, ti belah belun tu mu bisa ngurai mursyid. Ane tendai truk tu teman. Ane tendai truk ulam yo gurai mursyid nyan mero gelam truk. Di mana betruk dayo? Adi ngantai tuluk-tuluk lam lembata han truk daju. Trip mentong. Adi baru truk ji gurai mursyid yang ka betul-betul usul, nya hang bi pilih-pilih le nya hakikat roy. Gepegah lang kita kifayatul adqiyah, urang yang hanai rumpek gurai mursyid, geyu muamal dengan wirid nabawi. Entah wirid nabawi, wirid yang naga anjur geajarkan khusus oleh Nabi dalam hadis-hadis. Karena nak pernah baca dalam kitab, menyo para wali geturi tah yang manfaat ke umat Nabi lebih aula geturi. Wirid-wirid yang dalam tarikat, sebahagian dalam hadis, sebahagian ada getulis oleh para wali, bisa jadi karena lumpur atau bisa jadi karena isyarah dari Nabi melalui lumpur-lumpur kan. Tapi punya wirid nabawi, wirid yang na dalil-dalil khusus. Mesti lagi dalam hadis wa Nabi yang boleh sembahyang dibaca istighfar lega teruk, dibaca Allahumma anta salam, dibaca ayat kursi, dibaca subhanallah lebih lega, Allah akbar lebih lega, alhamdulillah lebih lega. Nya wirid nabawi itu. Gua contoh dalam kitab Kifayatul Adqiyah, dah contoh wirid nabawi. Mana nabawi ni sebah ke Nabi. Yang urang punya hana tarikat khusus, hana mursyid khusus, geanjurkan amal wirid nabawi. Gua contohnya lagi wiridul latif karangan Imam Haddad. Wiridul latif yang kekarang oleh Imam Haddad, yang contoh dalam kitab Kifayatul Adqiyah, yang keperahnya wirid nabawi yang sira urang yang hana mursyid khusus kasibnya untuk beramal. Dia mendayo hana ada cok tarikat, hana ada tudili ta mursyid, baina mursyid pegah ra mursyid le. Bebut punya mursyid wallahu alam. Hai sunutan nayo je, sunutah. Mursyid mana lorak ke mujahid mana. Ya. Ya, hai ko je pegah mursyid beda pegah pikon mursyid gop tengok. Yang inti lo nak pegah, dia tanya hana sabo amalan wirid khusus, dia amal wirid-wirid yang kage ajarkan oleh Nabi, yang mentang. Karena tujuan daripada wiridnya mendekatkan diri pada Allah. Puncak kebahagiaan dunia dan akhirat ketika sira hamba dekat dengan Allah. Cara untuk mendekatkan diri pada Allah melalui zikir dan takwa. Jadi untuk berzikir karena tujuan je untuk mendekatkan diri pada Allah, hana meceh tarikatnya tarikat je. Orang kapu je. Kalau tak salah tarikatnya jalan, banyak jalan menuju Roma lagi. Jut cok tarikat Nasyabandi, jut cok tarikat Usyatariah, jut tarikat yang lain, yang penting tujuan sama. Nyota cok tarikat yang hana bimbing gusu, tak amai wirid nabawi undang. Logika ji hangga lagi pegah lang kitab no, menyodum waliullah yang pembimbing tarikatnya gitu, tah yang bermanfaat ke umat Nabi lebih aula gitu. Maka dia baca dalam hadis kena yang wirid-wiridnya baca khusus di subuh ngelim maghrib, tiba dua tepi uro maghrib ngan subuh. Dan lainnya baca man setiap di membah hotel di sembahyang. Nah yang khusus maghrib, khusus subuh tok, nah yang khusus asar tok, nah yang khusus malam Jumaat tok, nah yang khusus li asar uro Jumaat tok. Kan wirid-wirid yang khusus-khusus kan. Nah, yang wirid nabawi nya mentang tamai nyatanya hana tarikat. Sina tarikat silakan amal lagi tarikat. Nah. Jadi kiban ya kamada anak payah teman yang le makna ati fisik di yang terlihat nyatanya batu dia belah unen agak watir wujudnya atau dimaksudkan artinya adalah simbolik yang tidak terlihat dengan matanya mendengu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti kalau nak penjelasan likut maka penuh ana dilun jelaskan, namun lum pegah si becut. Likut dan makna kalbu na dua, na makna latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah ke latifah kerana ji haluh, tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Rabbaniyah ke nisbah ke Rabbun Tuhan. Artinya nasabah benda makhluk yang hana bisa dilihat di mata kasar, yang jih ada gebili Allah yang melengket bak kalbun lahmi, yang bak jantung. Tintang jantungnya nasenteran dari cahaya dari Allah. Yang hati yang tukang perintah tanya cahayanya tertutup gara-gara maksiat, hani perintah le kata yang enggak. Kenyataannya hana tertutup, lalu diajak kepada yang enggak. Di kan jantung yang asalnya. Tapi nak dua pemakaian kata-kata kalbun. Tapi yang maksud ini yang latifah rabbaniyah. Nak kitab dia buka halaman 112
lafaz kalbun ngeitlak dua buah makna. Pertama lahmun sanaubari. Lahmun sanaubari yang ke hati yang daging yang takul di tengah jantung. Yang pompa-pompaan. Yang kedua ada makna latifah rabbaniyah ruhaniyah. Laha bihadzal lahmi ittisalun man, jihna kontak dengan jantung. Bukti jih latifahnya hana le fungsi ketika orang jantung gatidang hana kamati. Tinya mentau dip jantung, mentau na kontak dengan latifah rabbaniyah. Yang ke latifah rabbaniyahnya tutup utatanya bermaksiat. Punya orang yang hana maksiat, orang taat nyan baate je ke pancaran. Maka dalam hadis istafti qalbak, tanya pada hatimu. Tanya pada hatimu. Lega Nabi gulang istafti qalbak, tanya pada hatimu. Yang dijelaskan dalam kitab Manhajus Sawi, hati orang yang takwa. Dan hati orang bermaksiat. Hati orang maksiat cenderung kepada hawa nafsu. Jadi kan hati yang berbentuk dagingan. Nah saboh latifah rabbaniyah kelang bahasa Arab yang katanya kontak bak jantung tayo. Ya. Mehana tujuan untuk istihza na uku. Sama lagi surah puno tatik lang kotoran becok leh bec terjatuh dalam tangan kafe. Jadi daripada ibu pol yang angin mesti su menzabohnya becok leh urumkan ke mesin degupung ke mesin lamian. Becok datuk mentang. Kenapa wan? Nah dalam fikih na masalahnya ni dapat yang memang bolehkan tu tapi saya bec tujuan untuk istihza. Untuk jaga. Kami dah kubah pi tak cuma penjet leh. Karena lain istilah bahasa Aceh bukan lagi Quran bro. Faham bro dah cuma baan hanjut ada pakai pi tertanam je sini. Yang penting baik nak tujuan untuk istihza. Munafik dini, munafik amali. Orang munafik dini berarti mai yakhfal kufra wa yudhhir iman. Yang munafik dini. Orang yang gesom kafir ge pelahi iman. Yang duduk bahasa duduk kun zindek. Yang bahasa pada awal-awal Islam kun munafik. Duduk kun zindek zanadikah jamaah je. Mai yakhfal kufra wa yudhhir iman. Yang munafik dini, munafik karena faktor agama ji. Yang munafik amali dia secara agama hana tapi buat dia tak buat orang munafik ya, munafik amali tiang gejala munafik dini. Munafik amali buat dia amal dia amal orang munafik. Wallahu a'lam. Yang mentang pengajian dan orangnya mengenai kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon diperbanyak maaf. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepadanya ilmu yang kaitanya buat pada orang yang berbahagianya dan Allah wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.